Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sejatinya pembelajaran itu tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, akan tetapi pembelajaran itu merupakan proses penumbuhan kesadaran diri dan rasa kepercayaan diri terhadap peserta didik. Perkenalkan, saya Puja Wulandari, guru kelas 1 SDN Kertajaya 1207 Surabaya. Saya percaya bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, pendidikan yang menggembirakan, pendidikan yang berkesadaran, dan pendidikan yang bermakna, tak terkecuali mereka yang memiliki hambatan intelektual. Dalam perjalanan saya mengajar kelas 1, banyak sekali saya temukan perbedaan, baik itu perbedaan kemampuan, perbedaan karakteristik, bahkan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini seringkali menciptakan jarak bagi peserta didik baik pada capaian akademis maupun rasa percaya diri pada setiap anak. Nah, hal ini muncul dalam benak saya, bagaimana menumbuhkan atau menciptakan pembelajaran matematika secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dan tentunya setara untuk semua peserta didik. Jawaban itu saya temukan melalui penerapan model contextual learning berbasis permainan. Model ini menghubungkan angka dengan kehidupan nyata anak melalui lagu, permainan, benda konkret, dan interaksi sosial di kelas. Pembelajaran ini dirancang dalam 4 tahap sebagaimana kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu eksplorasi. Anak diajak menyadari bahwa angka ada di sekitar mereka, seperti di bola, di buku, di jumlah teman sekelompoknya. Yang kedua yaitu aksi nyata. Anak belajar sambil bermain, kemudian menyanyikan lagu angka, mengambil bola sesuai kartu angka, dan mencocokkan benda dengan jumlah yang sesuai. Yang ketiga yaitu berkreasi. Anak bekerja berpasangan bersama temannya, kemudian menempel gambar dan angka di LKPD, lalu melompat di papan bilangan semua angka yang disebutkan oleh teman. Yang keempat yaitu refleksi. Anak merefleksikan pembelajaran dengan kalimat sederhana seperti saya suka angka 5. Mereka kemudian melompat pada papan bilangan yang berisi angka yang mereka sukai. Pembelajaran ini saya lakukan di 2 konteks yang berbeda, yaitu kelas reguler serta kelas remedial yang berisikan 4 siswa yang memiliki hambatan intelektual. Pada kelas remedial, kegiatan disederhanakan dan lebih multisensori. Misalnya, siswa menghitung bola warna-warni sambil menyanyikan lagu angka, menebali angka dengan spidol besar, dan menempel kartu angka di papan bilangan. Melalui pendekatan konkret dan repetitif, mereka mulai mengenali makna jumlah dan urutan sebuah bilangan. Melalui pembelajaran ini, saya juga mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan yang tercermin dalam proses berdoa di awal pembelajaran. Yang kedua, kewargaan yaitu tercermin dalam menghargai perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, bernalar kritis, yaitu mampu memecahkan masalah dengan baik. Untuk yang keempat, kreativitas, yaitu menempelkan gambar sesuai ide mereka sendiri. Untuk yang kelima, kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan kelompok kecil. Dan keenam, kemandirian, yaitu menyelesaikan tugas dengan kemampuan masing-masing. Untuk yang ketujuh, tercermin dalam kesehatan, yaitu melatih kekuatan fisik dengan cara melompat di papan bilangan. Dan yang terakhir, komunikasi, mampu melakukan presentasi bersama kelompoknya secara sederhana. Pembelajaran ini berpijak pada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu meaningful. Peserta didik dapat memahami konsep angka dari benda di sekitarnya. Kemudian mindful. Peserta didik sadar akan proses berpikir dan emosinya saat belajar. Dan yang ketiga yaitu joyful. Peserta didik dapat merasa senang, bahagia, dan tertawa serta aktif bergerak. Bagi saya, pembelajaran mendalam adalah ketika peserta didik mampu merasakan makna belajar, bukan sekedar menghafal hasilnya. Dampak yang terasa saat saya melakukan pembelajaran di kelas 1A menggunakan metode contextual learning berbasis permainan, yaitu
bahwa anak-anak memiliki tingkat kemandirian yang cukup signifikan, kemudian anak-anak memiliki rasa peduli terhadap teman-temannya yang memiliki hambatan belajar di dalam kelas. Selain itu, untuk peserta didik yang memiliki hambatan belajar di dalam kelas, mereka lebih berani dan lebih percaya diri serta kemandiriannya juga lebih meningkat. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa setiap anak butuh didengar, setiap anak butuh difasilitasi kebutuhan belajarnya, dan bahwa setiap angka itu memiliki cerita, serta anak-anak memiliki kemampuan yang berarti. Saya menyadari bahwa transformasi pembelajaran tidak hanya terjadi pada siswa, tetapi pada diri saya sendiri sebagai seorang guru. Saya belajar bahwa menjadi guru transformatif berarti memandang setiap anak sebagai pelita yang nyalanya harus dijaga. Melalui pembelajaran mendalam, saya bukan hanya mendengarkan anak-anak dan mengajarkan matematika, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kasih sayang, dan kemandirian dalam belajar. Saya, Puja Wulandari, guru SDN Kertajaya 1207 Surabaya, percaya bahwa pembelajaran yang sederhana, sekalipun jika dilandasi empati dan refleksi, dapat menyalakan perubahan besar bagi anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan saya Hayu Susarahmawati, Kepala Sekolah SDN Kertajaya 1207 Surabaya. Kali ini saya selaku Kepala Sekolah dari Bu Puja, saya akan memberikan sedikit motivasi dan komentar terkait pembelajaran Bu Puja di dalam kelas. Hasil dari supervisi saya terhadap kelas 1, Bu Puja termasuk salah satu guru yang memiliki ide kreatif dalam pembelajaran, termasuk model pembelajaran yang digunakan juga mampu memberikan dampak yang baik, dampak yang besar terhadap peserta didik. Terbukti kegiatan belajar mengajar Bu Puja bisa diikuti anak-anak kelas 1 dengan baik, sehingga peserta didik bisa menangkap dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Demikian pesan dari saya, mudah-mudahan Bu Puja semakin jaya, semakin kreatif, semakin menjadi guru hebat, bisa menjadi teladan bagi guru-guru yang lainnya di Surabaya tentunya. Semangat Bu Puja, sukses selalu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Bapak Ibu Guru, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Khoiriati, saya guru PAI di SDN Kertajaya 1 Surabaya. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Puja. Menurut pendapat saya terkait pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan oleh Ibu Puja, sangat menyenangkan dan sesuai dengan pembelajaran deep learning saat ini yang mengedepankan berkesadaran, kemudian menggembirakan dan bermakna. Oke, semoga sukses untuk Bu Puja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.